Halo, saya Agus Adi Sumitro dengan nomor induk 20.55.1382. Pada kesempatan ini, dalam rangka menyelesaikan proses ujian tengah semester untuk mata kuliah Sistem Analis dan Desain, saya ingin membahas atau mendiskusikan mengenai sebuah paper yang berjudul Early Prediction of Heart Disease Using PCA and Hybrid Genetic Algorithm with K-means, atau prediksi awal penyakit jantung menggunakan metode PCA. PCA sendiri merupakan prinsipal komponen analis dan digabungkan dengan hybrid genetic algorithm, terus dibantu dengan K-means. Secara garis besar, paper ini membahas mengenai optimasi konvensional antara PCA, HGA, dan K-means untuk prediksi awal penyakit jantung. Yang mana dengan teknik ini atau metode yang digunakan pada paper ini, mereka mengklaim tingkat akurasi dari prediksi jantung ini mencapai 94,06%. Pada kesempatan ini kita akan menyelam lebih jauh dengan membahas paper ini mulai dari bagian abstrak, terus apa masalah yang mungkin mereka ingin selesaikan dan apa tujuan dari paper ini, serta metode, dan yang terakhir adalah hasilnya. Selanjutnya kita masuk di bagian abstrak. Pada bagian pertama dikatakan bahwa penelitian di seluruh dunia menunjukkan bahwa jutaan nyawa melayang karena penyakit jantung. Dari data WHO sendiri, selama periode 1990 sampai 2019, kasus penyakit jantung membengkak hampir 2 kali lipat, dari 271 juta kasus meningkat menjadi 523 juta kasus. Dapat dilihat dari gambar ini. Kemudian angka kematian di periode tersebut meningkat dari 12,1 juta kasus menjadi 17,9 juta kasus tiap tahunnya, dapat lihat dari situsnya WHO. Temuan ini dipublikasikan lewat Journal of the American College of Cardiology pada tahun 2019, tepatnya 9 Desember, di mana lebih dari 6 juta kematian terjadi pada orang yang berusia antara 30 sampai 70 tahun. Selanjutnya di sektor perawatan kesehatan menghasilkan data dalam jumlah besar tentang penyakit jantung yang sayangnya tidak digunakan untuk menemukan pengetahuan rahasia demi mensukseskan permasalahan pengambilan keputusan. Salah satu aspek terpenting saat ini adalah mendeteksi penyakit jantung sedini mungkin. Penelitian telah menerapkan teknik berbeda pada kumpulan data penyakit jantung. Untuk machine learning berdasarkan repositori dari UCI atau University of California. Banyak peneliti telah mencoba menerapkan beberapa teknik kompleks pada kumpulan data ini, namun studi terperinci masih belum ada. Terus di sini dikatakan dalam prinsipal komponen analis digunakan untuk mereduksi atribut terlepas dari algoritma hybrid atau HGA dengan K-means yang digunakan untuk pengelompokan akhir. Seperti yang diketahui, biasanya metode K-means digunakan untuk clustering atau mengelompokkan data. Jenis pengelompokan ini biasanya stagnan atau terhenti dalam lokal optima karena metode ini heuristik. Karena itu mereka menggabungkan hybrid genetic algorithm atau HGA untuk mengelompokkan data demi menghindari masalah ini. Di mana dengan metode ini Muhammad Tauhidul Islam dan kawan-kawan mengklaim dapat memprediksi penyakit jantung dengan akurasi mencapai 94,06%.
Oke, kita masuk pada bagian masalah dari paper ini. Berdasarkan bagian kedua dari paper ini, yang yakni bagian literature review, berbagai penelitian telah dilakukan dalam beberapa tahun ke belakang ini untuk menemukan teknik yang paling sesuai terkait memprediksi penyakit jantung, baik itu melalui data mining, kombinasi antar berbagai algoritma, baik itu genetik, fusi, maupun neural network. Namun, studi terperinci masih belum ada dan tingkat akurasi masih belum maksimal. Bagian tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini oleh penulis dikatakan adalah untuk memprediksi penyakit jantung sedini mungkin. Untuk itu, mereka melakukan penelitian dan sekaligus mengajukan sebuah metode di mana mereka mengkombinasikan antara PCA, yaitu kependekan dari Principal Component Analysis, dan HGA, yaitu Hybrid Genetic Algorithm, yang dipadukan dengan K-means, yang diklaim berhasil dalam beberapa langkah, di mana setiap langkah melakukan beberapa pekerjaan sekaligus, dan pengelompokan akhir dapat ditingkatkan. Metode yang diajukan ini dapat mengurangi dimensi dataset menggunakan PCI tadi dan menggabungkan algoritma K-means yang masuk dalam kategori unsupervised heuristic dengan algoritma genetik yang merupakan meta heuristic. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam paper ini digunakan metode PCA atau Principal Component Analysis, lalu ada juga HGA atau Hybrid Genetic Algorithm yang dikombinasikan dengan K-means, di mana dua jenis teknik data mining ini digunakan untuk prediksi awal. PCA dalam statistik atau Principal Component Analysis atau dalam bahasa Indonesianya analis komponen utama adalah teknik yang digunakan untuk menyederhanakan suatu data dengan cara mentransformasi data secara linear sehingga terbentuk sistem koordinat baru dengan varian maksimum. Principal Component Analysis dapat digunakan untuk memprediksi dimensi suatu data tanpa mengurangi karakteristik data tersebut secara signifikan. Principal Component Analysis juga sering digunakan untuk menghindari masalah multikolinearitas antar perubahan bebas dalam model regresi berganda. Selain itu, Principal Component Analysis juga merupakan salah satu teknik statistik multivarian yang dapat menemukan karakteristik data yang tersembunyi. Pada paper ini, PCA atau Principal Component Analysis digunakan sebagai teknik reduksi dimensi dari satu set variabel melalui kombinasi linear dengan menggunakan dataset penyakit jantung dari UCI atau University of California yang memiliki 14 atribut data. Dataset tersebut dapat diambil dari link ini pada bagian ini. Untuk membuat prosedur kerja mereka lebih mudah, penulis penerapan PCA yang diusulkan pada metode ini dengan membagi atribut dataset menjadi dua atribut utama, yaitu PCI1 dan PCI2. Selanjutnya bagian flowchart atau alur kerja dari sistem yang diajukan dimulai dari penetapan metode PCA ini untuk mereduksi atribut, yang selanjutnya dilakukan inisialisasi population, selanjutnya adalah mengevaluasi. Setelah dilakukan evaluasi, data akan dipilih secara random. Selanjutnya dilakukan crossover, dilanjutkan dengan mutation. Selanjutnya adalah meningkatkan fitness secara deterministik. Setelah itu, dia akan mengevaluasi keturunan baru yang ditemukan, lalu dia akan menggantikan dengan populasi
yang sudah ada. Ketika kondisi dari proses ini selesai atau dapat diterima, maka sistem akan berhenti. Namun ketika tidak, dia akan kembali untuk memilih dua populasi data secara acak. Genetik algorithm atau algoritma genetik sendiri merupakan suatu algoritma yang mencontoh proses evolusi alami di mana konsep utamanya adalah individu-individu yang paling unggul akan bertahan hidup, sedangkan individu yang lemah akan punah. Keunggulan individu ini diuji melalui suatu fungsi yang dikenal sebagai fitness function. Fitness dalam genetik algoritma didefinisikan sebagai gambaran kelayakan suatu solusi terhadap suatu permasalahan, di mana fitness function akan menghasilkan suatu fitness value yang akan menjadi referensi untuk proses genetik algoritma selanjutnya. Genetik algoritma adalah suatu proses algoritma yang digunakan untuk proses optimasi. Dalam optimasi kondisi optimal, solusi-solusi yang diperoleh adalah target utama yang akan dicapai. K-means clustering adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi atau unsupervised, dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan dengan sistem partisi. Terdapat dua jenis data clustering yang sering dipergunakan dalam proses pengelompokan, yaitu hierarchial dan non-hierarchial. Dan K-means merupakan salah satu metode data clustering non-hierarchial atau personal clustering. Metode K-means clustering berusaha mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok, di mana data dalam suatu kelompok mempunyai karakteristik yang sama satu sama lainnya dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada dalam kelompok lainnya. Dengan kata lain, metode K-means clustering bertujuan untuk meminimalisasikan objective function yang diset dalam proses clustering dengan cara meminimalkan variasi antar data di dalam suatu cluster dan memaksimalkan variasi dengan data yang ada di klaster lainnya. Pada paper ini, penulis menggunakan algoritma genetik untuk memecahkan masalah clustering, di mana titik pada data dari setiap kromosom termasuk dalam dua klaster terpisah, yaitu resiko rendah dan resiko tinggi dari penyakit jantung tersebut. Dari 14 data sebelumnya, satu merupakan fitur tanpa target, sedangkan 13 lainnya telah disebutkan diubah menjadi dua fitur, yakni PCI 1 dan PCI 2 yang disebutkan pada bagian sebelumnya. Di sini dikatakan metode K-means telah digunakan untuk menyimpulkan kesesuaian sifat kromosom. Di samping itu, Euclidean distance atau jarak Euclideans atau metric Euclideans, yaitu jarak garis lurus biasa antar dua titik dalam ruang Euclideans, telah digunakan sebagai HGE berbasis K-means untuk mengukur jarak. Di sini dikatakan tujuan utama HGE ini adalah meminimalkan kesesuaian sehingga kualitas pengelompokan meningkat. Pada bagian introducing sebelumnya, dikatakan genetik algoritma dan K-means ini dikarenakan sifat K-means adalah heuristik. Untuk alasan ini, metode ini dapat berhenti dalam lokal optima. Untuk dapat mengoptimasi pilihan terbaik adalah dengan mengkombinasikan algoritma K-means ini dengan algoritma genetik yang merupakan algoritma tipe meta-heuristik. Pada akhirnya mereka secara deterministik mengusulkan penggabungan kedua metode atau algoritma tersebut untuk meningkatkan pengklasifikasian akhir. Untuk mendapatkan hasil, mereka menerapkan dan menguji metode ini menggunakan bahasa Python
dengan bantuan Jupyter Notebook dan menjalankan algoritma yang diusulkan pada laptop Asus dengan prosesor Intel i5 generasi ke-10 menggunakan 8 GB RAM dan dijalankan pada sistem operasi Windows 64 bit. Untuk eksperimen ini mereka menggunakan dataset dari UCI Machine Learning dengan ukuran populasi sebesar 2.500 dan total 303 data dan 14 atribut dalam dataset penyakit jantung. Atributnya adalah umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Seperti di sini. Yang mana data tersebut diambil dari ini UCI Machine Learning Repository. Dataset memiliki dua kategori. Data yaitu resiko rendah yang memiliki 138 data dan resiko tinggi yang memiliki 165 data. Kualitas pengelompokan baik atau buruk dapat ditentukan dengan confusion matrix dengan persamaan sebagai berikut, di mana terdapat true positif, true negatif, false positif, dan false negatif, serta positif dan negatif tentu saja. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh metode yang diusulkan, didapatkan evaluasi kinerja metode pada tabel ini, di mana hasil akurasinya mencapai 94,06% dengan presisi sebesar 93,49%. Dengan skor F1 atau ukuran akurasi dari tes dihitung dari presisi dan penarikan kembali mencapai 94,60% dengan error hanya 5,94%. Oke, demikian video ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan yang ada. Saya Agus Adi Sumitro, terima kasih. Saya tutup.